Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dars kita, pembelajaran kita, ya, sebagaimana yang telah lalu membahas kitab metode Syafi'i. Dan kemarin setelah kita lewatin pembahasan dari pembelajaran pertama yang seputar mengenal bacaan alif lam. Yang dimana alif lam kemarin merojak sedikit terbagi menjadi dua. Ada alif lam qamariyah dan ada alif lam syamsiyah. Atau ada idgham, atau ada izhar qamariyah, ada idgham syamsi. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran kedua, di mana pembelajaran kedua kali ini yaitu huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal, alif atau alif lam, ya. Huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal dalam kurung alif atau alif lam. Huruf mat itu, apa sih huruf mat itu? Jadi huruf mat ini adalah dia huruf. Cuman huruf ini bisa memanjangkan bacaan yang lainnya. Ya, jadi ada huruf di mana huruf ini bisa memanjangkan huruf yang lainnya. Anda akan kasih contoh. Jadi huruf mat itu, ya, mat ini dia dibagi tiga. Ada tiga. Yang pertama ada alif. Tidak kelihatan orang. Huruf mat itu ada tiga. Yang pertama ada alif. Besar sedikit. Ada alif. Kemudian ada waw sukun. Kemudian ada ya sukun. Inilah huruf-huruf mat. Tetapi huruf-huruf mat ini punya syarat supaya bisa menjadi ya, huruf yang memanjangkan huruf lainnya. Yaitu apa? Ketika alif, dia harus berdiri alif ini ya, setelah huruf yang berharokat fathah. Waw sukun harus berdiri setelah harokat dhammah. Ya sukun harus berdiri setelah huruf yang berharokat kasrah. Contoh misalkan, huruf ba. Ba berharokat fathah, dibaca ba, pendek. Kemasukanlah huruf mad. Huruf yang memanjangkan tadi, di antara salah satu dari tiga ini. Kemasukan huruf salah satu dari tiga huruf ini. Ya. Apa yang cocok dengan harokat fathah? Maka jawabannya adalah alif. Jawabannya adalah alif. Sebentar. Ganggu, mohon maaf. Maka kita masukkan alif. Kita tambah alif. Jadilah huruf ba ini menjadi huruf mat atau huruf yang panjang. Dan panjangnya dibaca dua harokat. Sama dengan yang lainnya. Sama dengan ya, yang lainnya. Misalkan contoh tadi alif, waw, ya ya. Ada bu. Huruf ba juga sama. Harokat dhammah. Ba-nya kita tahu ini pendek. Kemasukanlah huruf mat. Dan huruf mat yang sesuai dengan harokat dhammah adalah waw sukun. Maka jadilah ba ini, huruf ini menjadi huruf yang panjang. Dua harokat atau huruf mat. Inilah yang dimaksud dengan huruf mat. Jadi huruf mat itu adalah huruf-huruf yang memanjangkan huruf lainnya. Kemudian, tetapi bukan itu poinnya. Poin kita ada di sini adalah huruf mat ya yang tadi itu bertemu dengan hamzah wasal atau alif lam. Maka cara baca di sini kita diperkenalkan dengan dua tata cara baca. Baca yang pertama adalah tidak panjang ketika wasal. Ya. Mat tersebut tidak panjang ketika wasal. Dengan catatan harus bertemu dengan apa tadi? Harus bertemu dengan hamzah wasal atau alif lam. Dan cara kedua, dia dibaca panjang mat tersebut. Huruf mat ini tadi dibaca panjang ketika dia waqaf, berhenti bacaan kita. Coba kita contoh untuk memudahkan, coba kita mencontohkan bagaimana. Baik. Kita contohkan sebentar. Ya. Pada Quran surah Al-A'raf. Perhatikan, kita pakai tata cara baca yang pertama dulu, yaitu diwasol atau disambung bacaan kita. Contohnya di sini, ya. Jadi yang menjadi poin itu ini. Yang menjadi poinnya adalah
huruf mat yang bertemu dengan alif lam atau alif. Ya. Huruf mat yang bertemu dengan alif. Sama juga di bawahnya. Ya, jadi yang menjadi poin kita adalah huruf mat yang bertemu dengan huruf alif. Ya, ini poin kita, huruf mat yang bertemu dengan alif. Contohnya, ketika disambung, maka ya, mat tersebut tidak akan dibaca panjang. Contohnya, wa qalul hamdulillahi wa qalul hamdulillahi. Ini contoh pertama. Ya. Sehingga tadi mat ini tidak dibaca panjang karena bertemu dengan alif atau bertemu dengan alif lam. Sehingga dia tidak boleh dibaca panjang ketika disambung bacaannya. Tetapi ketika kita wakof berhenti pada mat tersebut, maka mat tersebut akan dibaca panjang. Contoh, kita baca berhenti ya. Wa qalu 2 rakaat alhamdulillah. Maka dia dibaca 2 harokat. Dibaca panjang. Nih ya. Sama halnya dengan yang lainnya. Di sini ada waqala 2 rakaat, ya, ketika disambung maka menjadi pendek. Contohnya, kita baca berhenti dulu deh, kita baca berhenti dulu. Waqala alhamdulillahi. Ketika sambung, waqala alhamdulillahi waqala alhamdulillahi. Jadi pendek ketika disambung, meskipun dia ya secara hukumnya dia mat, dibaca panjang, tapi dengan catatan harus wakof baru bisa dibaca panjang. Tapi ketika dibaca sambung atau disambung bacanya, maka dia dibaca pendek. Tapi catatan juga harus bertemu dengan hamzah wasol atau alif. Ya, demikian. Kita praktek semua. Yang kedua, wama fil ard wama fi al-ardi wama fil ardi. Jadi sini anak akan praktekkan, yaitu tata cara yang pertama adalah wakof. Anak akan wakof dulu, baru anak akan sambung. Jadi anak balik ya. Kemudian qalu al-ana ji'ta bil haqqi. Anak sambung. Qalul ana ji'ta bil haqqi. فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. Ya. Kemudian thumma dammarna al-akharina thumma dammarna al-akharina. Kemudian yang terakhir wa 'alaiha ma iktasabat wa 'alaiha maktasabat. Bisa dipraktikkan, diulang-ulang di rumah. Baik, ini pelajaran kedua kita. Kita ambil lagi sedikit pembelajaran yang ketiga. Kita masuk kepada pelajaran yang ketiga, mengenal lafaz Allah atau bacaan Allah. Ya. Jadi, lafaz Allah, kita langsung dimasuk kepada pembahasan. Lafaz Allah ini apabila di awal atau huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka dia dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian yang kedua, lafaz Allah apabila huruf sebelumnya berharokat kasrah, maka dia dibaca tarqiq atau tipis. Baik. Coba kita, insya Allah ini mudah, simple ya, buat simple ya. Kita akan mulai masuk ke praktek. Di sini tadi pada praktek yang pertama ini ada lafaz Allah, ya, dan dia di awal tidak ada huruf atau kata yang mendahului lafaz Allah. Maka dia tadi ingat hukum asal alif lam itu selalu fathah ketika di awal kata. Maka di sini dia berharokat fathah. Kita baca, dia harus dibaca apa tadi tata cara bacanya? Tebal. Dia harus dibaca dengan tebal. Ini insya Allah mudah ya. Allahu.
Allahu. Ya, ingat. Allahu. Kekeliruan yang sering terjadi adalah dia menebalkan huruf alif juga. Jangan sampai alif ikut tebal. Jangan sampai kita baca O, O, Allah, O, Allah. Jadi seperti huruf O. Hati-hati ya. Tapi kita sempurnakan dulu alifnya atau hamzanya. Harokat A-nya, alif atau hamzanya kita sempurnakan dulu. Allahu, Allahu. Sama seperti ini juga, ya. Ada waw, dibaca jelas dulu wawnya. Huwallahu. Ya. Kemudian seterusnya, ini semua dibaca tebal ya. Di sini adalah praktek bacaan tebal. Ya, praktek ya membaca Allah dengan tebal. Ayatullahi Rasulullahi Innallaha barakallahu radiyah. Sempurnakan dulu semua huruf-hurufnya. Ya, jangan sampai langsung terpengaruh dengan ketebalan pada ya lafaz Allah. Sehingga kita bacanya rodiyo. Ini hati-hati. Nah, harus sempurnakan dulu. Radiyallahu. Nasrullahi. Nah, ini adalah praktek membaca lafzul jalalah Allah dengan tebal. Sekarang coba kita masuk kepada ya praktek yang membacanya dengan tipis di bawah ini. Baik. Pertama, ingat, insya Allah mudah. Ketika ada harokat kasroh, maka otomatis lafzul jalalah Allah akan dibaca tartib atau tipis. Di sini ada lafzul jalalah Allah didahului oleh huruf lam, tapi berharokat kasroh. Demikian juga setelahnya ada ya ba berharokat kasroh, nun berharokat kasroh, dan seterusnya. Kita praktek. Alhamdulillahi. Jangan dibaca tebal. Alhamdulillah. Atau billahi, dia baca tebal. Billahi. Ya, ini hati-hati. Biiznillahi, dibaca tipis. Jangan sampai dibaca tebal. Biiznillah. Ya. Seterusnya. Min indillahi. Bismillahi. Fi dinillahi. Sabilillahi. Anillahi. Catatan, pada setiap lafaz Allah terdapat huruf mat. Ya, matnya tersembunyi di sini. Ya, matnya tersembunyi. Ada huruf mat kecil di sini tulisannya. Ya. Ada alif kecil. Ada huruf mat yang tersembunyi. Harus dibaca panjang 2 harokat pada saat tafkhim atau tebal maupun tartik atau tipis. Nah, kita akan mendapatkan di dalam mushaf cetakan ya, mushaf cetakan Madinah atau mushaf Utsmani, penulisan ya harokat pada lafaz jalalah Allah, ya lafzul jalalah Allah, maka dia akan seperti halnya harokat fathah biasa. Atau seperti ini. Atau pada catatan tadi. Bentar. Ini ya. Mana? Ya ini. Kita akan dapatin lafzul jalalah Allah, lafaz Allah tersebut ya akan berharokat fathah seperti ini di mushaf Utsmani biasanya. Tapi alhamdulillah ya di mushaf yang seperti mushaf Indonesia atau mushaf Maghribi ya, maka dia tidak menggunakan ya tanda alif saja. Tidak menggunakan harokat fathah. Tapi dia menggunakan ya mat yang berdiri seperti ini, mat kecil di atas lafzul jalalah Allah. Tapi ada faidah di sana. Kenapa mushaf Utsmani cetakan Madinah ini kita dapatkan faidahnya ya? Ya, tidak menggunakan mat kecil di atas lafzul jalalah Allah, itu adalah dalam rangka menyelisihi ya, pada ayat dalam Quran surah An-Najm, Al-Lata wal Uzza. Ya, Al-Lata wal Uzza. Di mana Al-Lata itu menggunakan ya tanda seperti ini.
mirip seperti lafzul jalalah Allah, tapi menggunakan tanda seperti ini di mushaf Utsmani. Karena Al-Lata kita tahu adalah sesembahan, ya, sesembahan kaumnya Nabi Nuh. Sehingga dalam rangka menyelisihinya, maka dalam mushaf, ya, Utsmani diberikanlah tanda harakat fathah seperti biasa. Tetapi di mushaf Indonesia menggunakan, ya, sebagaimana, ya, mat alif kecil tadi. Ya. Tadi karena kita tahu bahwasanya di Indonesia sebagian besar penduduknya itu tidak bisa membaca Al-Quran. Makanya untuk memudahkan mereka, ya, diberikan tanda seperti itu untuk memudahkan, ya, kaum muslimin di Indonesia. Baik. Demikian ya, ini pelajaran ketiga kita. Baik, mungkin itu. Barakallahu fikum. Mohon maaf ketika ada kekeliruan, kesalahan. Mohon maaf juga, ya, jika ada kekurangan dalam penyampaian. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.